aku di seri ke-20 Kansel Ngeband dalam episode kedua tadi. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. John dan Rosalina dan Anissa pulang hampir menjelang senja. John pertama mengantarkan Anissa sampai ke rumah Tom. Lalu John mengantarkan Rosalina sampai rumah Rosalina. Matahari kian tenggelam, menandakan hari berganti malam. Di rumah Tommy, Anissa bersama Tommy duduk bareng di ruang santai. Tommy tampak bertanya sama Anissa, sedang Anissa seperti biasa justru mulai kepoin tentang John pada Tommy. Oh iya, tadi lo sama John dan Rosalina kemana aja? Ya kita ke kafe makan bareng. Acara John sama Rosalina jadi gak seru dong gara-gara ada lo. Lo sih suka gangguin mereka. Gue gak ngerasa gangguin mereka. Kan mereka masih berteman. Gue masih berhak dong deketin Kak John. Jadi lo emang suka sama John. Hati-hati lo. Lo bisa patah hati karena John udah cinta banget sama Rosalina. Sedang Rosalina juga mencintai John. Ya jujur sih, gue emang suka sama Kak John. Emang salah seorang cewek menyukai seorang cowok? Ya nggak salah sih. Cuman kalau lo salah mencintai orang gimana? Apa lo siap kehilangan? Itu artinya lo harus siap patah hati. Hidup itu berputar Kak. Semua gak ada yang abadi, gak ada yang pasti. Bisa aja jodoh Kak John itu gue. Ih, ngarep. Oh iya Kak, gue mau tanya, emang seberapa besar pengaruh Kak John sama cewek? Kok banyak ya yang mencintai Kak John? Apa sih kelebihan dia kok bisa dicintai banyak cewek? Kayak artis aja. Kok malah tanya ke gue? Lalu suka sama John karena apa? Itulah kelebihan John. Tapi ada sih kelebihan John yang gak semua orang tahu, yang membuat cewek pasti terpikat dan tergila-gila sama dia seandainya tahu. What? Apa itu Kak? Jangan-jangan gue belum tahu. Ih, kepo. Jangan, ntar lo malah makin tergila-gila sama John. Ntar gue yang repot. Kak Tommy, please kasih tahu dong. Aduh, berat juga ya menghadapi orang yang lagi kasmaran. Ya udah, gini. John itu adalah makhluk spesial yang dianugerahi Tuhan, yang menjadi inspirasi seluruh dunia, baik lagu maupun film. Setiap kehidupannya menjadi sumber inspirasi, baik kisah hidupnya seperti cinta, bahkan semua yang ada dalam dirinya seperti namanya. Banyak kok film-film menggunakan nama John sebagai tokoh utama. Setiap lagu juga demikian. Semua kisah cintanya menjadi tema dalam cerita nada lagu. Umpama, John cinta sama lo. Kisah cinta John sama lo menjadi sumber inspirasi lagu-lagu tersebut. Makanya John itu ikonik, selalu menjadi ikon anak muda sepanjang hidupnya. Kalau cewek yang dicintai pasti akan menjadi ikon atau simbol anak muda zaman now. Gayanya, cerita cintanya, namanya akan ditiru oleh anak muda zaman now secara otomatis. Yang sekarang nggak bisa dinalar, lagu-lagu cinta itu secara tak sengaja bercerita tentang cintanya, padahal nggak ada kesengajaan sama sekali. Dan anehnya lagu itu pasti trending. Itulah kenapa ia menjadi ikon anak muda sepanjang masa. Siapapun ceweknya akan ikut menjadi ikon anak muda zaman now. Itulah alasan kenapa banyak cewek ingin menjadi pacarnya, karena ia akan menjadi ikon anak muda zaman now. Termasuk lagu sekarang. Iya, kalau lagu-lagu banyak yang berkisah patah hati, artinya John atau ceweknya sedang patah hati. Atau sebaliknya.
Makanya kisah cinta John bisa ditebak oleh siapapun, karena orang tinggal mendengarkan kisah lagu-lagu itu. Pasti itu kisahnya, meski nggak disengaja. Wow, amazing. Ajaib sekali, kalau gitu gue makin pengen deket sama Kak John. Nah kan, udah gue duga, ini yang nggak gue suka. Ujung-ujungnya lo makin tergila-gila sama John. Mudah-mudahan lo nggak patah hati. Ntar gue juga yang repot. Tenang aja, hati gue masih aman dan terkendali. Iya Kak, tadi dalam perjalanan pulang mobil kita dicegat oleh seseorang yang mengaku mantan cowoknya Nita. Dia mengajak duel sama Kak John terpaksa. Kak John meladeni bertaruh. Untung Kak John menang. Alasannya gara-gara Kak John penyebab putusnya dia dengan Nita. Kak John dituduh penyebab kehancuran hubungan mereka. Itulah hebatnya John. Asal lo tahu, mantannya Nita orangnya ganteng dan punya usaha besar lebih muda dari John. Artinya ia lebih mapan. Tapi Nita lebih pilih John dan memutuskan pacarnya. Karena apa? Ya karena alasan tadi yang gue ceritain, kalau kelebihan seorang John yang gak dimiliki oleh siapapun. Anissa tampak termenung memikirkan sesuatu. Tommy hanya tersenyum mengamati sikap adiknya. Sedangkan jauh di tengah hutan, seekor serigala yang berpangkat sebagai jenderal di kerajaan hutan berjalan sendiri. Tanpa disadarinya, beberapa pasang mata sedang mengintainya. Saat itulah tiba-tiba muncul dari balik rimbunan kerumunan leopard menghadang serigala. Serigala itu hanya santai menghentikan langkah. Stop, Jenderal. Anda telah dipanggil oleh bos besar Singa untuk menghadap. Untuk apa? Untuk kalian bunuh, itukah maksud kalian? Asal lo tahu ya, sehebat apapun rencana kalian tetap akan terbongkar juga. Udahlah, friend, langsung sikat aja rame-rame, lagian dia sendirian. Kalau diajak ngomong gak ada habisnya. Ya, sikat aja, kelamaan. Oh silahkan, boleh coba kalian berenam, tapi gue lebih dari 6. Coba lihat di belakang kalian. Ternyata teman-teman serigala sesama jenderal telah berada di belakang mengepung mereka. Para leopard yang dipimpin Mayor Leopard terkejut melihat beberapa serigala datang dari belakang juga muncul dari depan mengepung mereka. Belum pulih keterkejutan mereka muncul, beberapa binatang lain termasuk macan vegetarian dan para penghuni hutan lain dari berbagai penjuru mengepung kawanan leopard. Yang terakhir muncul sang bos besar, yaitu Raja Singa. Ada apa ini? Tiba-tiba ramai para binatang datang kemari. Anjing gebetan leopard langsung bersuara. Gak usah pura-pura, bego deh lo. Kita semua telah tahu otak busuk lo dan teman-teman lo yang ingin membuat keguncangan kerajaan hutan ini. Lo dan lo semua ingin melakukan makar alias kudeta kan? Untuk membuat huru hara dengan tujuan akhir ingin mengkudeta sang bos besar Raja Singa dengan cara membunuh para jenderal serigala pengawal si Raja Singa dengan mengambil hitamkan para macan. Licik sekali otak lo semua. Untung gue belum terima lo sebagai pacar gue. Lo memang binatang paling memalukan seantero hutan ini. Kalau gue terima lo sebagai pacar, artinya lo telah menjatuhkan harga diri gue di depan semua warga hutan ini. Sebagai pemimpin hutan, ini yang bertanggung jawab atas keamanan semua warga hutan. Gue mau tanya, apa gue udah gak pantas menjadi pemimpin kalian, sehingga kalian ingin mengkudeta gue? Kalau kalian sanggup menjadi raja hutan ini, gue akan serahkan seluruh kekuasaan gue pada kalian semua. Tapi, kalau dengan cara licik dan jahat seperti ini, gue selaku pelaksana undang-undang gue
akan melindungi segenap warga hutan ini. Karena kalian mencoba melakukan kejahatan besar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Kalian semua akan dijatuhkan sebuah hukuman sesuai undang-undang hutan ini. Maaf bos, gue dan kita semua mengaku bersalah. Tapi kita minta pada bos untuk meringankan hukuman untuk kita. Semua tergantung pada pengadilan yang memutuskan. Kalau semua warga hutan setuju kalian dapat hukuman mati, gue akan lakukan sesuai prosedur undang-undang. Namun, kalau semua warga hutan meminta hukuman ringan, ya terpaksa lo semua harus diusir dari hutan ini. Itulah konsekuensi dari tindakan kalian. Karena jika rencana kalian itu berhasil, itu akan membawa dampak korban banyak pada penduduk hutan ini. Karena jika kalian berhasil berkuasa, akan banyak yang terbunuh atas fitnah kalian. Dan kalian akan menginjak-injak konstitusi kerajaan hutan ini. Kalian akan menjual aset-aset kerajaan ini pada pihak asing yang jelas akan merugikan dan memiskinkan warga hutan ini. Untung skenario kalian bisa tercium oleh para intel kita. Sebenarnya hukuman ini sangat berat, tapi semua gue serahin ke semua warga sebagai kesepakatan bersama. Sebagai jaksa penuntut dalam pengadilan nanti, gue hanya hakim, gak bisa memutuskan sendiri. Akhirnya para leopard yang dipimpin seorang mayor leopard digiring para jenderal serigala menuju penjara. Dikawal oleh para macan, para warga hutan yang berkumpul akhirnya membubarkan diri kembali ke kediamannya masing-masing. Sedang pagi itu John tidak seperti biasanya menggunakan motor. Dengan menikmati udara pagi dan mengikuti kalimat untuk mengantarkan ke sekolah. Sedang Anissa tampak berdiri di pinggir jalan dengan maksud mencegat John untuk ikut mobil John sekolah. Namun hampir seperempat jam ia menunggu mobil tak kunjung lewat. Bagaimana sikap Anissa ketika targetnya itu tidak lewat? Bagaimana lanjutannya hubungan John dan Rosalina? Oke guys, kita ikuti cerita selanjutnya pada channel yang sama. Jangan lupa ya like dan subscribe. Bye.